Welcome. Thank you for joining us. We're glad you're here. You may have some memories or thoughts of what church is really all about. Is it a place to get married? A place you go when someone dies? A big potluck? Sometimes with that mystery dish. Bible stories on a flannel board? A place to sing hymns? It can be some of those things, but it's really learning to love God and to love others, seeing our relationships with family and friends grow stronger, serving our community, and a place to find hope in a world facing trouble. Also that we can share the incredible good news of Jesus with others who need this good news just like we do. We believe Jesus died on the cross and rose again to save us all, bringing us new life, healing, and peace. If it's been a while since you've been to church, or it's your very first time, or you're here every Sunday, no matter where you come from or where you've been, we welcome you to our church. Halo JC Friends and Family, kalau saya mau mulai hari ini, saya ingin mulai hanya dengan kalimat yang pendek, yaitu penantian berakhir. Nah, saudara, seperti juga di ruang atas pada waktu murid-muridnya berkumpul, ada sebagian dari kita juga yang mengatakan loteng Yerusalem, ya saudara-saudara. Mereka berdoa dan mempersiapkan diri, ini setelah kenaikan Yesus ke sorga, saudara-saudara. Tapi sekarang Tuhan bergerak dengan luar biasa. Roh Kudus yang dijanjikan Yesus dicurahkan saudara-saudara, yang memperlengkapi tentu saja para murid-muridnya untuk mengabarkan kabar baik, menginjili dengan cara yang mereka belum pernah lakukan karena setelah diberikan sesuatu kekuatan, janji baru yang Yesus janjikan pada waktu itu. Dan saya ingin katakan saudara-saudara, mujizat Pentakosta. Nah, ini kita berada di dalam Minggu Pentakosta. Mujizat Pentakosta itu bukan sekedar tanda-tanda heran dan tanda-tanda ajaib, tetapi sebenarnya itu adalah launching di mana gereja Tuhan melakukan misi gereja. Mari saudara-saudara, kita akan satukan hati kita terlebih dahulu. Kita minta Roh Kudus sendiri yang akan menolong kita pada kesempatan saat ini. Bapa yang dalam sorga, mari Engkau berkati kami semua. Biarkanlah di Minggu Pentakosta ini, di mana seluruh dunia, seluruh gereja-gereja kembali mengingat dan memperingati bagaimana Engkau mencurahkan Roh-Mu untuk kami semua, untuk murid-murid-Mu, untuk melakukan hal-hal yang di luar kemampuan kami sebagai manusia biasa. Tuhan, Engkau berkati kami. Engkau berikan kami kuasa untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Dan pada waktu kami memuji, membesarkan nama-Mu dalam nyanyian dan pujian, kami juga melakukannya dengan kuasa Roh Kudus yang ada di dalam hati kami, menghibur kami, memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, syukur kami naikkan untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya, amin. Mari saudaraku, kita ikuti JC Online hari ini. Mari naikkan hati saudara, dan mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Mari katakan kepada Tuhan. nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa
lukiskan indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari tinggikan namanya, katakan, Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Naikkan syukurmu, sungguh besar setiamu di sepanjang hidup kami ya Tuhan. nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Katakan Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan Engkau Tuhan. lukiskan indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari mengangkat tangan saudara, sembah Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih
Kalau kita bicara mengenai perjalanan kita setelah beberapa minggu, ini minggu yang ketujuh ya saudara-saudara, kita berada dalam serial khotbah setelah Easter, setelah Paskah, lalu kita journey menuju kepada perjalanan iman kita. Di dalam beberapa saat kita bisa mengikuti juga apa yang diterima yang murid-muridnya lakukan setelah kematian, ya, setelah disalibkan, Yesus disalibkan, lalu Yesus mati, dikuburkan, 3 hari kemudian bangkit, lalu ada kesempatan 40 hari Yesus bertemu dengan berbagai murid-muridnya, saudara-saudara, lalu ada juga beberapa atau minggu lalu ya, 2 minggu ini kita bicara mengenai kenaikan Yesus. Maka kalau bicara mengenai perjalanan kerohanian kita dalam beberapa minggu ini saudara-saudara, yang saya ingin katakan kita bisa melihat bahwa janji penyelamatan yang luar biasa itu Allah genapi saudara-saudara. Nah, kita seperti kayak berjalan di dalam, kalau saya katakan ya, kita seperti juga ketemu dengan Yesus bersama dengan murid-muridnya di Emmaus pertama, saudara-saudara. Dan pada waktu itu murid-muridnya aja mengatakan, bukankah hati kita seperti kayak bergejolak, merasakan sukacita karena kita juga mendengarkan Yesus menerangkan kembali mengenai Alkitab di dalam satu perjalanan, saudara-saudara. Dan kita juga berada di dalam keadaan seperti itu. Kita juga bisa membaca kembali atau mendengarkan kembali Yesus menerangkan apa yang terjadi di dalam Alkitab. Dan pada waktu Thomas itu yang ragu-ragu itu dikuatkan di ruang tertutup, lalu Yesus mengatakan damai sejahtera untuk kalian semua, untuk Thomas, untuk juga murid-murid yang berada di ruang tertutup. Kita juga berada di dalam hati yang juga merasakan damai sejahtera itu, saudara-saudara. Pada waktu Petrus direstorasi, setelah dia mengalami berbagai hal-hal yang membuat dirinya itu seperti mengalami tekanan karena dia juga sudah menyangkal Yesus, tetapi direstorasi dan kita seperti juga direstorasi, saudara-saudara. Pada waktu murid-muridnya terpana melihat Yesus terangkat ke sorga, sehingga ada 2 malaikat yang mengatakan, hai orang-orang Galilea, kenapa engkau seperti kelihatannya terpukau, karena Yesus yang naik ke sorga akan juga turun kembali dengan cara yang sama. Dan kita sebagai gereja Tuhan, kita juga seperti seolah-olah diingatkan, gereja Tuhan jangan cuma melihat ke atas, tapi mari kita sekarang melakukan pekerjaan misi kita, saudara-saudara. Dan minggu ini adalah minggu Pentakosta, merupakan puncak dari penggenapan janji Tuhan bahwa Roh Kudus dicurahkan. Saudaraku, saya mulai dengan kata Pentakosta terlebih dahulu mungkin ya. Ini supaya memberikan kita berada di dalam halaman yang sama. Karena sebagian dari kita sudah tahu, ada sebagian dari kita mungkin lupa, ada sebagian kita juga yang mungkin nggak tahu. Pentakosta, kata Pentakosta itu sendiri adalah kata dalam bahasa Yunani, Pentekostos. Itu artinya adalah hari ke-50 setelah Paskah. Jadi kalau kita lihat perjalanan kerohanian kita saat ini, kita berada di hari ke-50 setelah Paskah. Demikian juga dengan murid-murid Yesus setelah mereka ada di loteng Yerusalem, di ruang atas, saudara-saudara menantikan Roh Kudus, dan di hari ke-50 itulah Roh Kudus dicurahkan. Kalau kita kembali kepada sejarah di dalam perjalanan orang-orang percaya pada waktu itu, orang-orang Yahudi, saudara-saudara, bahkan di dalam perjanjian lama, ini sebenarnya juga bicara mengenai sabat ke-7, saudara-saudara. Jadi ada sabat ke-7, lalu pada hari yang ke-50, mereka merayakan apa yang juga sempat atau dikenal dengan persembahan sulung. Jadi sebenarnya peristiwa hari ke-50 ini sudah terjadi bahkan sebelum kejadian ini terjadi, sehingga kalau saudara nanti kita akan baca bersama-sama, kita akan melihat orang-orang Yahudi itu berkumpul di Yerusalem. Oleh karenanya saudara-saudara, untuk membuat pemikiran dan juga gambaran mengenai saat itu dan peristiwa saat itu lengkap,
Saya ingin membacakan secara lengkap dari Kisah Para Rasul 2, saudara-saudara. Kalau di dalam Alkitab, tulisan dari Lukas ini, Kisah Para Rasul 2 itu bicara mengenai Pentakosta. Ya, kita akan baca saja secara lengkap dari ayat 1 sampai 13, sehingga dengan demikian kita mendapatkan satu narasi yang lengkap, satu perikop yang lengkap, satu cerita yang utuh mengenai Pentakosta itu sendiri. Yang terjadi pada waktu itu di dalam abad-abad awal daripada gereja Tuhan mulai di launching, saudara-saudara, tadi saya katakan seperti itu, dan kita akan mendapatkan gambaran yang utuh mengenai itu. Mari saudara-saudara, kita buka dari Kisah Para Rasul 2, ayat 1 sampai 13, kita akan baca bersama-sama. Saya mengundang saudara baca bersama-sama dengan saya. Ketika tiba hari Pentakosta, ya kita sudah bicarakan tadi, mereka semua berkumpul di suatu tempat. Siapa mereka semua? Orang-orang Yahudi yang juga selalu melakukan ini pada waktu mereka bicara mengenai persembahan sulung, saudara-saudara ya. Jadi mereka berada di satu tempat. Tiba-tiba terdengar bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk. Ini yang didengarkan atau dirasakan atau dialami juga oleh murid-murid Yesus yang pada waktu itu mereka sedang berdoa di loteng Yerusalem atau di tempat atas, saudara-saudara, dikatakan di situ ya saudara-saudara. Ayat 3-nya mengatakan, tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Wow, sesuatu yang luar biasa ya saudara-saudara. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Ini saya garis bawahi saudara-saudara. Dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk dikatakan. Jadi ada sesuatu hal yang luar biasa yang terjadi bahkan di dalam ucapan-ucapan mereka, saudara-saudara, dikatakan di sini bahasa-bahasa lain. Ada orang yang juga mengatakan bahasa lidah, dan di dalam bahasa aslinya itu namanya glossolalia, saudara-saudara ya. Sesuatu yang memang dikatakan oleh Roh Kudus itu sendiri kepada mereka. Ayat 5. Waktu itu di Yerusalem tinggal orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika terdengar bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka terkejut karena mereka masing-masing mendengar orang-orang percaya itu berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Jadi rupanya ini adalah orang-orang yang datang dari mana-mana, orang Yahudi yang datang dari mana-mana, juga orang-orang yang selalu melakukan hal ini, saudara-saudara. Selanjutnya dikatakan mereka tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri? Yaitu bahasa tempat kita dilahirkan. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus, dan Asia, Frigia, dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mari kita garis bawahi saudara-saudara. Mereka datang dari mana-mana. Orang Galilea ini yang tidak bisa berbahasa asli bahasa mereka. Waktu Roh Kudus dicurahkan, mereka mengatakan atau berbahasa seperti bahasa-bahasa yang mereka ketahui, saudara-saudara. Dan apa yang diucapkan? Yang diucapkan itu di sini dituliskan adalah perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain,
Apa artinya ini? Inilah Pentakosta yang terjadi dengan luar biasa, saudara-saudara. Sementara orang-orang yang tidak tahu apa yang terjadi ini, mereka langsung mengatakan sesuatu yang ada di dalam pikiran mereka saja, saudara-saudara. Ini yang tertulis di ayat yang ke-13. Namun yang lain menyindir, jadi ada orang-orang yang langsung mengambil kesimpulan singkat atau cepat-cepat dan buru-buru. Mereka menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Saudara, setiap orang dari kita, bahkan saya sendiri berkali-kali baca ini selalu berada juga termangu-mangu, terkagum-kagum, sebagaimana juga orang-orang itu, saudara-saudara yang ada di Yerusalem pada waktu itu ya, saudara. Karena memang ada sesuatu yang tidak pernah mereka pikirkan, tidak pernah terjadi dalam kehidupan mereka, lalu hal itu terjadi, tetapi yang perlu kita catat, ini adalah peristiwa Pentakosta. Sebagaimana juga telah dituliskan, bahwa pada waktu Roh Kudus itu diturunkan, saudara-saudara. Dan ini juga tertulis sebelumnya, dan Yesus mengatakan itu. Pada waktu Roh Kudus itu diturunkan, saudara-saudara, maka tentu saja semua orang itu belum pernah mengalaminya, dan mereka pada waktu benar-benar tercengang-cengang, tetapi terjadi peristiwa yang luar biasa. Yang ingin saya garis bawahi untuk saudara dan saya, atau ini boleh kita katakan sebagai sesuatu butir yang pertama itu, mungkin saya boleh katakan ini sebagai janji Tuhan yang digenapi, saudara-saudara. Kenapa? Karena memang ini sesuatu janji yang digenapi pada waktu Yesus itu sendiri naik ke sorga. Pencurahan Roh Kudus bukanlah, saudara-saudara, sesuatu peristiwa yang tidak diharapkan atau tidak pernah diharapkan, saudara-saudara. Atau mungkin sesuatu kejutan yang tidak diharapkan. Bahkan mereka ini menanti-nantikan. Kalau sekarang enak kita bisa tahu, saudara-saudara, setelah 40 hari Yesus naik ke sorga, lalu setelah itu dicurahkanlah Roh Kudus. Setelah 10 hari mereka berdoa, dicurahkanlah Roh Kudus. Pada waktu itu mereka tidak tahu kapan akan terjadinya, tetapi bukan mereka tidak mengharapkan. Mereka berharap-harap, saudara-saudara. Mereka menanti-nantikan, bahkan kejutan itu mereka sudah tunggu-tunggu. Meskipun belum tahu seperti apa, saudara-saudara ya. Jadi ini sebenarnya sesuatu penggenapan dari janji Yesus yang bahkan diucapkan langsung oleh Yesus, saudara-saudara. Sebagaimana kita juga telah singgung, di dalam khotbah yang lalu, di dalam Kisah 1 ayat 8, itu ditulis, tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu. Ini yang mengatakan Yesus sendiri. Dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea. Ini di Yerusalem nih peristiwanya nih, saudara-saudara. Jadi ini akan menjadi satu kesaksian. Bahkan sudah ditulis ini merupakan kesaksian ya, saudara-saudara. Di Yerusalem, lalu di Yudea, daerah yang lebih besar lagi, ya saudara-saudara, dan di Samaria, dan bahkan sampai ke ujung bumi. Nah, saudaraku, saya ingin menggambarkan untuk kita semua bahwa Yesus menjanjikan kuasa. Ya, ini sesuatu kuasa. Kuasa Allah sendiri, kuasa yang Yesus janjikan, saudara-saudara. Untuk apa? Sebenarnya untuk memimpin umatnya. Seperti yang tadi dituliskan di dalam kisah Para Rasul 1 ayat 8. Memimpin umatnya seperti juga yang dilakukan untuk bangsa pilihannya. Maksudnya begini, saudara-saudara, bahkan pada waktu Allah memimpin bangsa pilihannya, bangsa Israel pada waktu itu, saudara-saudara, ada satu peristiwa di mana Allah juga mengatakan bahwa kuasaku akan menyertai kamu. Saya ingin mengingatkan saudara-saudara, kita balik ke perjanjian lama dulu, di Keluaran 13 ayat 21, pada waktu itu firman Tuhannya mengatakan, narasinya mengatakan seperti ini, saudara-saudara. Tuhan berjalan di depan mereka. Di depan siapa, saudara-saudara? Bangsa pilihan Tuhan, bangsa Israel pada waktu itu. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan, untuk menuntun mereka di jalan, jadi supaya tidak kepanasan karena ini di gurun ya saudara-saudara, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam.
Kalau kita mau melihat keseluruhan dari peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang Allah lakukan untuk umat-umatnya, untuk orang-orang percaya, untuk orang-orang berdosa di mana Dia ingin mengembalikan orang-orang berdosa itu memiliki hubungan yang erat kembali dengan Allah, saudara-saudara. Semua peristiwa ini terjadi dan kita bisa katakan ini adalah janji Tuhan yang digenapi. Kalau saya ingin satukan di dalam satu kalimat yang bisa menggambarkan hal ini, khususnya pada waktu Pentakosta sekarang terjadi dan kita peringati, saudara-saudara, maka Pentakosta itu menjadi pengingat yang ampuh kita melayani Tuhan yang menepati janjinya, saudara-saudara. Dan ini membawa kita pada pembicaraan kemudian, butir kemudian, yaitu bahwa Roh Kudus memberdayakan pemberitaan yang berani, saudara-saudara. Ini juga merupakan bagian dari tujuan kenapa Pentakosta itu terjadi. Kenapa Roh Kudus itu diturunkan. Dan kita sudah membacanya tadi, saudara-saudara. Bahkan di dalam Kisah 2 ayat 4 tadi kita membaca, lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka semua siapa, saudara-saudara? Mereka yang berdoa pada waktu itu, murid-muridnya, bahkan orang-orang yang ada bukan saja di loteng Yerusalem, di ruang atas, tetapi mereka yang ada semua di situ, saudara-saudara. Dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa lain. Kalau kita mau sedikit bicara secara teologis, saudara-saudara, lain kesempatan saya akan bicara mengenai hal ini, tetapi ini dikatakan sebagai glossolalia, ya, kata-kata yang dibicarakan dalam bahasa lain yang mungkin saja orang yang membicarakannya tidak sadar dan tidak mengerti, saudara-saudara, tetapi orang lain yang mendengarkannya itu mengerti. Bahkan Paulus mengatakan, aku lebih banyak berbicara dengan bahasa-bahasa lain atau bahasa-bahasa lidah lebih daripada kamu. Tetapi pada satu saat memang orang-orang yang mengatakan itu harus menerjemahkannya, saudara-saudara. Dan kalau saat ini yang menerjemahkan itu langsung Roh Kudus. Sehingga orang-orang yang datang dari 13 sampai 15 daerah-daerah yang terpisah pada waktu daerah kelahiran mereka, saudara-saudara, mereka bisa langsung mengerti bahasa ibu mereka. Ya tadi disebutkan, saudara-saudara, ada yang dari Arab, ada yang dari Mesopotamia, Parsia, Media, Elam, saudara-saudara. Ini sesuatu hal yang luar biasa sekali, saudara-saudara, ya. Saat Roh Kudus turun dan bekerja, ini yang saya ingin katakan untuk kita semua. Saat Roh Kudus turun dan bekerja, maka terjadilah hal-hal yang luar biasa. Hal-hal yang mungkin belum pernah kita alami. Hal-hal yang mungkin belum pernah kita dengar. Tetapi ini kejadian dan kesaksian yang dialami di seluruh dunia. Bahkan sejak saat itu, saudara-saudara, ya. Kenapa? Karena Tuhan bisa memilih satu bahasa dan satu kebudayaan, tetapi juga Tuhan bisa berbicara atau memilih banyak bahasa dan banyak kebudayaan, saudara-saudara, yang akhirnya membuat semua orang akan mengerti akan apa kalau dikatakan di situ mengenai perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Tuhan untuk menyatakan rencananya supaya saudara dan saya kembali mengenal Tuhan, kembali bisa memiliki hubungan yang begitu erat, saudara-saudara. Sehingga kalaupun, nah ini saudara-saudara, kalaupun kita lalai, karena ada satu peristiwa, ada satu konteks di mana pada waktu Yesus datang ke Yerusalem dan murid-muridnya itu mengeluh-elukan, memuji-muji karena Yesus melakukan hal-hal yang ajaib, hal-hal yang di luar pemikiran mereka, mengajarkan sesuatu hal-hal yang luar biasa, menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati, saudara-saudara. Pada waktu murid-muridnya mengeluh-elukan, saudara-saudara, maka orang-orang Farisi pada waktu itu mengatakan, Yesus, stop itu murid-muridmu untuk mengatakan sesuatu tentang engkau. Kira-kira seperti itu, saudara-saudara. Tetapi bahkan Yesus mengatakan, kalau saja
mereka tidak melakukan itu, aku bisa menggunakan hal yang lain. Dan ini tertulis di Lukas 19 ayat 38 sampai 40. Ini satu peristiwa yang menyatakan bahwa Allah memiliki rencana, Allah bisa melakukan rencana itu dengan berbagai cara, bahkan Allah menjadi sama dengan manusia, dan pada waktu Yesus berada bersama-sama dengan murid-muridnya, dan orang-orang pada waktu itu dia melakukan tanda-tanda ajaib, dan pada waktu itu orang Farisi yang tidak mengerti dan mencoba untuk mengatakan, wah kenapa seperti ini, seperti ada diguncangkan, dan mengatakan, tutup mulut itu murid-muridnya. Apa yang dikatakan oleh Yesus, saudara-saudara? Mari kita baca di dalam Lukas 19 ayat 38 sampai 40. Kata mereka siapa, saudara-saudara? Murid-muridnya, orang-orang percaya pada waktu itu. Terpujilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Beberapa orang Farisi di antara orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, tegurlah murid-muridmu itu. Jawabnya, ini jawab Yesus ya, aku berkata kepadamu, jika mereka diam, maka batu-batu ini akan berteriak. Wow, luar biasa ya saudara-saudara. Jadi kita melihat ada banyak hal yang terjadi, ada banyak janji Tuhan, ada banyak hal yang telah diungkapkan saudara-saudara, tertulis di dalam Alkitab, dan kita bisa melihat kembali betapa luar biasa janji Tuhan itu. Bahkan pada waktu janji Tuhan di dalam Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan, apa yang dijanjikan itu digenapi saudara-saudara. Jadi yang saya ingin katakan dari apa ini semua saudara-saudara, Pentakosta itu bukan saja sebuah proklamasi, deklarasi saudara-saudara, yang kuat, yang begitu kuat dan luar biasa. Tetapi juga membangun sesuatu yang baru dari murid-muridnya, dari orang-orang percaya pada waktu itu. Waktu murid-murid mulai berbicara dengan bahasa lain. Nah saudara-saudara, jangan pusing dengan ini, karena ini adalah sesuatu fenomena kejadian yang di luar pemikiran manusia, yang sangat ilahi, yang sifatnya begitu mengagetkan, mencengangkan saudara-saudara. Tetapi yang kita perlu catat, Tuhan bukan saja sedang mendemonstrasikan kuasanya, tetapi dia memberikan realitas yang baru untuk saudara dan saya, untuk murid-muridnya pada waktu itu. Apa itu saudara-saudara? Gereja sedang lahir bukan sebagai kelompok tunggal yang terisolasi, ya, tetapi sebagai keluarga global yang dipenuhi dengan Roh Kudus, yang dipersatukan oleh Injil. Dan dengan demikian, maka ini merupakan suatu kegerakan yang luar biasa. Jadi kemudian apa yang kita harus teruskan dan bicarakan saudara-saudara, ini adalah butir yang ketiga. Yang ketiga ini saya ingin katakan sebagai gereja dilahirkan untuk bangsa-bangsa. Jadi gereja tidak dilahirkan untuk bangsa tertentu saudara-saudara. Atau gereja tidak dilahirkan untuk kelompok tertentu. Tetapi butir ketiga ini, gereja dilahirkan untuk bangsa-bangsa. Kalau saya mau ingatkan dari kisah para Rasul 2 tadi, saudara-saudara, mari kita cuplikan lagi ayat 11b-nya itu, firman Tuhannya mengatakan gini, kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi ini suatu kejadian dan sekaligus suatu tujuan kenapa kejadian itu dijadikan. Atau suatu tujuan kenapa kejadian itu terjadi. Saudara-saudara, Yesus mengatakan nanti aku akan berikan engkau roh penolong. Dan aku akan memberikan engkau sesuatu kuasa. Dan ini terjadi. Pada waktu terjadi, apa yang terjadi saudara-saudara dan apa maksudnya adalah seperti yang dituliskan ini. Dan ini sekali lagi bukan sesuatu hal yang tidak pernah Allah lakukan atau bahkan rangkaian dari awal rencana Allah, saudara-saudara. Karena kalau kita lihat dan kita mau kembali ke dalam perjanjian lama, di mana pada waktu itu bangsa pilihan Allah itu
naik turun, melakukan banyak hal, dipimpin untuk memperoleh satu tempat di mana Tuhan malah menjanjikannya. Ada banyak peristiwa dan cerita dan bahkan juga kebenaran yang bisa membuat orang-orang percaya memiliki iman yang kuat, saudara-saudara. Dan kalau saya katakan bahwa ini juga merupakan satu nubuatan yang telah dijanjikan, saya ingin mengingatkan kita, saudara-saudara, mengenai nubuatan yang pernah diucapkan oleh Nabi Yoel, saudara-saudara ya. Dibalik ke dalam kitab Yoel. Kalau kita ke perjanjian lama di dalam kitab Yoel 2 ayat 28, itu ada firman Tuhan dengan perikop hari Tuhan. Ya, kalau hari Tuhan terjadi, dan kalau sekarang sedang kita rayakan mengenai Pentakosta, kalau kita mau mengatakan ini juga merupakan hari Tuhan, karena Roh Kudus dicurahkan, saudara-saudara, maka pada waktu Yoel itu menubuatkan ini, di dalam Yoel 2:28-30 itu dikatakan seperti ini. Kemudian daripada itu akan terjadi. Jadi waktu itu belum terjadi, saudara-saudara, ini nubuatan bahwa aku di sini adalah Allah, saudara-saudara, akan mencurahkan apa, saudara-saudara? Rohku ke atas semua manusia. Jadi sebenarnya bukan hanya kepada murid-muridnya, atau mereka yang ada di loteng Yerusalem, di kamar atas yang sedang berdoa, saudara-saudara, tetapi di sini katakan kepada semua manusia. Maka apa yang akan terjadi, saudara-saudara? Anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, akan mengatakan kata-kata yang luar biasa yang diilhamkan oleh Roh Kudus untuk dikatakan kepada banyak orang, saudara-saudara, bernubuat ya. Lalu orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi. Teruna-turunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Lalu apa yang dikatakan, saudara-saudara? Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi. Wow, ini sesuatu keadaan yang saudara dan saya terima dari janji Allah, yang bahkan sudah direncanakan sejak perjanjian lama, lalu pada waktu Yesus ada di tengah-tengah murid-muridnya dan orang-orang pada waktu itu dan melakukan pelayanannya, saudara-saudara, maka peristiwa kerohanian ini terjadi. Sebagaimana kita sedang lewati minggu-minggu ini, saudara-saudara. Selama 8 minggu, ini sekarang sudah minggu yang ke-7, saudara-saudara. Di mana kita memperingati pada waktu Yesus disalibkan, lalu kita membicarakan waktu Yesus mati, dan akhirnya bangkit kembali. Lalu kita bicara mengenai Paskah, saudara-saudara, pada waktu Yesus bangkit, itu kita bicara mengenai Paskah. Lalu kita bicara pada waktu setelah Yesus bangkit, selama 40 hari, Yesus berkenan untuk ketemu dengan banyak orang, murid-murid yang terdekat, bahkan orang-orang yang menjadi pengikutnya sampai 500 orang, saudara-saudara. Lalu setelah itu Yesus terangkat ke sorga, malaikat hadir, mengingatkan orang-orang Galilea, murid-muridnya, bahwa Yesus yang terangkat ke sorga dengan cara yang sama akan turun kembali, saudara-saudara. Lalu murid-muridnya boleh 10 hari menanti-nantikan di loteng Yerusalem, di kamar atas itu, dan boom, pada waktu Roh Kudus dicurahkan, saudara-saudara, maka terjadilah penggenapan dari janji-janji Tuhan. Sehingga apa yang kita sekarang pelajari atau kita rayakan, saudara-saudara, Pentakosta itu kembali mengingatkan orang-orang percaya. Jadi kalau saya mau konklusikan di akhir daripada firman Tuhan ini, saudara-saudara, Pentakosta itu bukan sekedar peristiwa sekali saja, melainkan awal, ya saudara-saudara, dari sebuah gerakan, movement yang begitu luar biasa dan berkelanjutan hingga hari ini, hingga hari saudara dan saya, hingga hari gereja Tuhan melayani, hingga orang-orang percaya saat ini bisa melakukan sesuatu peristiwa-peristiwa yang juga kadang-kadang di luar
ekspektasi kita karena adalah hal-hal yang ajaib yang terjadi. Tetapi bukan cuma itu saudara-saudara. Yang terutama bagaimana gereja Tuhan bisa melakukan misi Tuhan ya saudara-saudara. Roh yang sama yang memenuhi para murid di ruang atas juga akan memenuhi kita sekarang saudara-saudara. Kuasa yang sama yang memberi mereka keberanian dan keteguhan hati tersedia bagi setiap orang, setiap hari. Saudaraku, jadi apa yang bisa kita ambil sebagai konklusi akhir, saudara-saudara? Apa arti untuk kita sekarang, saudara-saudara? Yang pertama, hiduplah dengan diberdayakan. Roh Kudus bukan hanya untuk acara-acara khusus, saudaraku, atau momen-momen luar biasa. Dia bersama dengan kita, Roh Kudus bersama dengan kita dalam hal-hal biasa dan juga dalam hal-hal yang penuh dengan mujizat. Serahkanlah diri kita setiap hari kepada bimbingan Roh Kudus dan izinkanlah Dia memenuhi saya dan saudara untuk kembali merasakan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara-saudara, mari kita nyatakan dengan berani, sama seperti para muridnya yang tidak lagi menyimpan pesan itu untuk diri sendiri. Mereka tidak lagi takut dan menyimpan untuk diri sendiri. Kita pun tidak boleh menyembunyikan iman kita, saudara-saudara. Baik itu dalam percakapan dengan teman-teman, ya, berbagi kisah hidup kita, atau hidup dengan integritas, sehingga pada waktu kita berintegritas, kita sudah memberitakan sesuatu, saudara-saudara. Ya kan? Biarkan hidup dan perkataan kita, atau Anda, atau saudara-saudara itu, mencerminkan pengharapan yang kita miliki di dalam Kristus Yesus. Lalu yang terakhir, saudaraku, mari kita merangkul misi global. Pikiran kita tidak lagi hanya berpikir dalam lingkup yang kecil. Karena Pentakosta itu, saudaraku, mengingatkan bahwa Injil itu adalah untuk setiap suku, ya kan, setiap bahasa, setiap bangsa, saudara-saudara. Mari kita keluar dari zona nyaman kita dan kita sengaja menjangkau mereka yang berbeda dari kita. Kadang-kadang memang kita suka dengan komunitas yang sama dengan kita. Dan itu manusiawi, saudara-saudara. Tapi pikirkan bahwa di sekeliling kita itu banyak banget orang. Kadang-kadang bahasanya berbeda, tindak tanduknya berbeda, kebudayaannya berbeda, saudara-saudara. Tetapi dengan kuasa Roh Kudus, mari kita menjangkau mereka. Dan gereja dipanggil untuk mencerminkan persatuan itu, saudaraku. Amin. Mari kita nikmati, rayakan Pentakosta ini pada waktu Roh Kudus telah dicurahkan. Saudara dan saya memiliki kuasa dan janji Tuhan itu digenapi. Haleluya. Amin. Bapa yang dalam sorga, terima kasih. Kami boleh kembali memikirkan, merayakan, menikmati, mendiskusikan, belajar mengenai Pentakosta. Terima kasih Tuhan untuk roh yang Kau telah curahkan kepada orang-orang percaya. Dan biarkanlah Tuhan, sebagaimana Engkau memikirkan apa yang harus terjadi setelah roh itu dicurahkan, kami semua bisa melakukan itu dengan kuasa yang telah Engkau berikan kepada kami untuk memberitakan kabar baik untuk semua orang. Mari Tuhan, dengan mujizat yang Engkau berikan, dengan kuasa yang telah Engkau berikan, kami melakukan tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib melalui kuasa yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dan diberkatilah kami semua. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama katakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini.
Saudaraku, di akhir daripada pertemuan kita hari ini, kita merayakan Pentakosta, memperingatinya, membicarakannya. Saya sungguh juga diberkati saudara-saudara untuk kesetiaan dan kebersamaan kita senantiasa. Dan oleh karenanya pada waktu kita akan mengakhiri, biarlah kita mengakhiri dengan kuasa Tuhan dan Roh Kudus yang terus bersama dengan saudara dan saya dan memberkati saudara dan saya. Bapa yang dalam sorga, terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Terima kasih Roh Kudus telah bekerja luar biasa di dalam kehidupan kami. Tuhan, pada waktu sekarang kami akan kembali berada di tengah-tengah dunia. Kami hidup untuk Engkau, hidup untuk Yesus dan untuk melayani-Mu dan juga untuk mengabarkan kabar baik sebagaimana Engkau telah memberikan kuasa kepada kami. Berkatilah kami semua. Haleluya, terima kasih Tuhan. Saudaraku, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus atas setiap jemaat-Mu, kuatkanlah yang lemah, hiburlah yang berduka, sembuhkanlah yang sakit, teguhkanlah yang goyah, dan nyalakanlah kembali api panggilan-Mu dalam gereja-Mu. Biarlah gereja Tuhan hidup dalam kesatuan, ketekunan doa, dan ketaatan kepada pimpinan-Mu, seperti jemaat mula-mula yang menantikan janji Bapa dengan sehati dan sepenuh jiwa. Saudaraku, kiranya kasih karunia Allah Bapa di sorga, di dalam cinta kasih Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus yang telah sama-sama kita bicarakan hari ini dan memberikan kekuatan untuk saudara dan saya, menyertai saudara dan saya kemanapun saudara dan saya pergi, memberkati saudara dan saya, dan bahkan kita menjadi saluran berkat untuk banyak orang. Haleluya. Sampai Yesus datang kembali yang kedua kalinya. Maranatha. Tuhan Yesus memberkati.